Shalom Pak Bu, semuanya baik? Pastikan di dalam pemeliharaan Tuhan. Tetap tingkatkan iman, berbagi kasih di dalam Kristus Pak Bu. Buat yang hadir, buat Bapak Ibu yang mungkin ada di rumah mengikuti channel YouTube ya di streaming. Jadi selamat untuk berbakti bersama. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti sesama dari awal sampai akhir. Jauh lebih baik sebagaimana pagi tadi kita sudah belajar bahwa ibadah itu penting. Sekalipun kita tidak bisa bersama-sama di ruangan sini, di rumah masih bisa. Walaupun pagi tadi saya mengutip bahwa memang ada bedanya, tetapi jangan takut jika ada imam di rumah ya. Oleh sebab itu yang berperan sebagai imam di rumah adalah orang tuanya atau orang-orang yang memiliki otoritas sebagai imam. Kumpulkan keluarganya sama-sama. Saya pastikan apa yang dialami di sini pasti sama saja. Kenapa? Alkitab berkata 2-3 orang ya berhimpun dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah. Artinya imam itu dia yang menyatakan ya. Allah selalu hadir karena Allah itu namanya Yehovah Shammah. Jadi omnipresent, dia hadir bukan karena kita, tapi dia hadir oleh karena dia. Itulah sebabnya kita hanya menjalankan panggilan ilahi. Nah kalau Bapak Ibu tidak sempat hadir, pastikan seperti itu. Tapi jangan sendiri-sendirian, nanti anaknya di kamar, bapaknya di loteng, mamanya lagi sambil masak. Ya itu jadi sekedar. Jadi kalau Bapak Ibu kurang memahami apa itu arti ibadah, coba ikuti lagi firman pagi tadi, cukup jelas ya Pak Bu ya. Jadi saya tidak mengulangi situ. Nah sore ini Pak Bu kita akan belajar sambungannya. Jadi buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir, ya tentu selamat datang. Lepas ibadah ini Bapak Ibu juga pastikan tidak langsung balik ya. Jadi nanti staf saya juga akan membagikan visi misi gereja dan saya habis khotbah saya akan berdoa Bapak Ibu yang kali pertama hadir. Ketika firman Tuhan sedang disampaikan, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan tergerak dan ingin mengambil keputusan, baik yang hadir maupun yang mengikuti siaran ini, ya langsung saja ya doa yang sederhana, bilang sama Yesus, Engkau adalah Tuhan. Saat itu Anda sudah dicatat di sorga sebagai orang yang telah ditebus dan dibenarkan menjadi umat Allah. Dan Anda kalau ingin lebih lanjut untuk dilayani, ya hubungi alamat yang tertera di layar monitor Anda. Ya dimanapun Anda berada kalau yang di luar atau gereja setempat yang berdekatan. Baik Pak Bu, kita lanjut saja. Sore ini topiknya apa? Topiknya adalah hidup dalam perjanjian ilahi. Kalau pagi tadi kita berbicara tentang satu topik yaitu ibadah mengandung apa? Perjanjian ilahi. Ya, jadi pagi tadi kita bicara ibadah mengandung janji ilahi. Ya, di ibadah itu ada perjanjian Tuhan. Jadi kalau kita ibadah bukannya maunya kita. Sekalipun terkadang kita bisa bikin dengan berbagai gaya. Terkadang ada gaya yang lebih menarik, yang agak lebih kekinian gitu. Bahkan terkadang hal itu bisa membuat seseorang berkata, oh ini loh yang paling benar. Enggak juga. Sekarang benar, mungkin 3 tahun, 10 tahun lagi sudah berbeda lagi. Saya ingat waktu pertama kali kami masuk Pontianak, sedikit gereja menggunakan overhead. Ya, overhead itu yang ditulis itu. Semua kan pakai itu apa buku apa ya, Kidung Jemaat ya. Kita pakai over. Nah saat itu kita seakan-akan, ini gereja modern. Terus pakai AC lagi, yang lain gak pakai AC gitu kan. Terus pakai band lagi kan, yang lain gak pakai band. Terus terkadang tanpa disadari kita beranggapan bahwa kita ini yang paling benar gitu. Yang lain gak pakai band itu gereja mati gitu loh. Ya kan pernah ada statement seperti itu kan dulu. Ya, mungkin ini juga sebagai satu pelajaran buat kita, jangan terlalu cepat kita menstigma orang lain yang tidak sama sama kita, itu lalu kita katakan itu tidak benar. Ya, belum tentu ya. Jadi nyatanya sekarang gimana? Nyatanya sekarang berubah lagi gitu loh ya. Jadi ada perubahan. Jadi perubahan itu selalu ada. Selalu saya katakan bahwa kehidupan ini nggak ada yang kekal, selalu berubah. Kekekalan itu adalah perubahannya itu, ya, selalu berubah-ubah itu aja gitu loh.
Nah, jadi ibadah itu penting kalau Anda mau mengetahuinya ya, dengan pagi tadi. Lalu sore ini topiknya adalah hidup dalam perjanjian ilahi. Jadi begini, sebenarnya ini adalah khotbah pagi sebenarnya. Beberapa minggu yang lalu, seminggu yang lalu saya berdoa pada Tuhan. Sekali waktu saya belum turun dari ranjang, saya masih meditasi aja sama Tuhan. Saya tanya Tuhan, terus Tuhan bicara sama saya tentang perjalanan hidup yang begitu melelahkan. Tetapi terkadang ada satu tipe perjalanan hidup yang melelahkan tapi menyenangkan. Contoh, saya ada beberapa hobi sebenarnya. Di waktu remaja, waktu saya masih pemuda di Mahagajaya, Anda tahu kayak Menwa begitu. Ya, saya juga terlibat di Bankom, bantuan komunikasi di satu amatir radio gitu. Kita punya aktivitas itu, saya pikir kalau hari-hari ini di gereja kalah kali yang kami punya. Pertemuannya juga ya kadang-kadang tengah malam ada semua. Tapi kami jalankan, cukup melelahkan. Tapi melelahkan tapi ada yang menguatkan, kira-kira seperti itu. Nah, hal seperti itu Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang terkadang tidak terlampau memberi keuntungan buat kita. Pertama, justru kelihatannya itu memberikan nilai tambah. Kelihatannya. Tapi ujung-ujungnya justru mengecewakan. Dan kalau kita tahu Alkitab juga katakan bahwa kelihatannya itu jalannya benar, tapi ujung-ujungnya menuju maut. Ada banyak firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Nah, itulah sebabnya kita perlu memahami yang namanya panggilan hidup. Itu kata kuncinya dulu. Ketika Bapak Ibu mengerti tentang panggilan hidup, maka seluruh kehidupan ini kita dengan ukurannya adalah hidup kita sendiri. Hidup kita sendiri tidak ada yang lain, Pak Bu. Hidup kita ini bukan terletak pada apa yang kita punya. Hidup kita ini terletak kepada apa yang diberikan dari atas. Kalau kita punya jabatan, kita punya titel, kita punya uang, semuanya nggak bisa nolong kita. Bukan berarti nggak bagus ya. Salah juga kalau nggak punya uang juga jadi masalah. Semua itu tidak akan bisa menolong secara total. Walaupun itu masih bisa dipergunakan dalam tataran tertentu. Hari-hari ini kita tahu ada begitu banyak orang yang punya uang justru malah kesulitan juga. Bagaimana mempergunakan uangnya untuk kebiasaan dia yang sudah terbangun sekian lama tiba-tiba tidak bisa lakukan. Kami di jalan pagi biasanya seringkali ketemu bapak-bapak itu kalau hari Jumat itu semua udah sibuk. Sibuk kemana? Kalau hari Jumat itu hari terakhir, hari Sabtu sudah tidak ada lagi, semua udah ke Singapura. Udah tahu lah tempat ini mana, Senin baru balik lagi. Itu orang yang punya duit. Nah sekarang, jangankan ke Singapura, cukur rambut aja pusing dia. Kira-kira seperti itu ya, cukur rambut dia pusing. Buktinya kita lihat sekarang ada begitu banyak orang yang rambutnya panjang, sampai kumisnya juga panjang gitu. Ya, kalau saya buang saja. Oke Pak Bu, nah waktu saya berdoa Tuhan berbicara sama saya namanya perjalanan hidup. Dan saya dapatkan firman Tuhan ini, sebenarnya firman Tuhan ini sedang berbicara tentang sebuah perjinahan bangsa Israel kepada penyembahan berhala. Tapi ada nilai hakiki yang Tuhan kerjakan yang telah dicuri oleh setan. Tuhan ingatkan kepada saya untuk saya sampaikan kepada kita. Maksudnya apa? Nah di sini dia. Oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu. Bangsa Israel satu masa mereka perjalanan jauh mengejar apa? Mengejar pertolongan dari dewa Molok. Artinya perjinan rohani. Perjalanan mencari kekayaan. Perjalanan menuju kepada sebuah kemewahan. Perjalanan hidup menuju kepada suatu kekuasaan sebagaimana kita tahu kita banyak memberikan contoh. Banyak orang habiskan waktu cuma cari apa? Cien. Cukup melelahkan. Kalau Anda baca satu perikop semuanya ya. Sepertinya apa yang saya bicarakan kok beda ya kontennya.
Materinya saya ambil, tetapi saya mau lihat intisari apa sih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Walaupun Anda baca sepintas, loh ini kan hubungannya kepada penyembahan berhala. Iya. Jadi penyembahan berhala apa? Contoh sederhana saja, iPad saja. Kalau kita mengikuti iPad ini kita capek juga loh. Ya Pak ya? Aku ingat kali pertama punya iPad saya, waktu mengikuti sebuah konferensi di Singapura, saya beli murah sih sebenarnya. Pertama kali itu iPad keluar, saya beli. Berapa bulan lagi kemudian udah berubah tuh. Yang itu seri berapa, rasanya sudah nggak kepake lagi. Berapa lama lagi ganti lagi. Ngikutin ini aja kita bisa pusing. Betul gak? Kelihatannya memberikan positif. Tapi ujung-ujungnya kita apa? Keterikatan. Gadget sama juga kan? Nah contohnya seperti itu Pak Bu. Pada saat waktu saya sedang berpikir tentang perjalanan hidup. Ada begitu banyak orang di dalam perjalanan mengejar sesuatu yang cukup melelahkan. Tetapi enggak melelahkan dia, heran tuh. Ya. Mengerjakan sesuatu yang sebenarnya itu cukup melelahkan, tetapi dia tidak menjadi lelah. Apa penyebabnya? Nah itu dia. Padahal sesuatu yang membuat dia tidak lelah, itu yang harus disyukuri, tetapi dia tidak sadar, dianggap bahwa itu pertolongan dari dewanya dia. Apa yang dicari. Maka seseorang kalau sudah mengejar sesuatu, kalau mendapat sesuatu, kecenderungan akan menjadi sombong. Nah kalau kita mengejar sesuatu lalu memberikan keberhasilan, kalau kita menjadi sombong, pertanyaannya itu datang dari mana? Kalau Tuhan beri sesuatu buat saya, itu karena kasih karunia. Karunia itu pekerjaan Roh Kudus. Saya mempunyai kecakapan untuk menghasilkan. Kasih, Saudara memberikan apa? Lemah, lembut, murah hati, sabar dan sebagainya. Nah itu tandanya dari Tuhan. Tetapi ketika kita mencapai sesuatu, tapi kita bisa kata, dari Tuhan loh, dari Tuhan. Tetapi membuat dia menjadi sombong. Tinggi hati, gak bisa diatur. Bahkan apa yang dicapai dipergunakan untuk mengatur sesuatu yang tidak boleh diatur. Seperti siapa? Saul. Ketika dia mendapatkan kekuasaan, dia gak boleh atur sebenarnya. Ada imam Samuel. Tapi apa dia bilang? Oleh karena keadaan, satu. Dan yang kedua, karena kapitalnya. Dia punya kekuasaan, maka dia menghalalkan sesuatu yang tidak halal. Akibatnya apa? Kelihatannya baik tetapi menghancurkan kerajaannya. Dan ini loh contoh-contohnya Pak Bu. Saya tidak tahu Pak Bu hari ini apa yang membuat kita, tapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada kita. Perjalanan hidup apapun yang kita kerjakan, yang namanya dinamika itu melemahkan, meletihkan, biasa saja. Ibadah saja kita bisa jadi, pelayanan juga sama kok. Layani lagi, doa aja sama kok. Ya, doa lagi, doa. Lama-lama kita bisa letih juga. Sama. Artinya apa? Yang namanya kehidupan yang kita jalani, sadar tidak sadar, suka tidak suka, cukup melelahkan. Dimanapun fokus kita. Dan hari ini saya hanya mengingatkan kepada kita semua sesuai dengan firman Tuhan datang pada saya bahwa apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Pertama. Kedua, bagaimana kita merasakannya? Apakah cukup melelahkan? Sehingga membuat kita seakan-akan tidak ada kepastian hidup ini. COVID-19. Saya nggak ada kepastian. Bahkan yang berkata, kondisi pandemik ini seperti tidak kepastian. Siapa bilang? Saya bilang pasti kok. Pasti jalan terus. Pasti selesai nggak? Pasti selesai juga. Ya. Coba 50 tahun lagi, COVID-nya tidak selesai. Kita yang selesai kan?
Ya Pak ya? Kalau bisa 50 tahun. Mungkin bukan karena COVID ya. Karena yang lain-lain kan gitu loh. Jadi kepastian selalu ada sebenarnya, saya bilang. Pasti ada. Tetapi kan kepastiannya dari mana? Nah, kita lihat apa sih yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata tidak ada pengharapan. Artinya apa? Saya kasih garis, artinya ada pengharapan. Walaupun pengharapan kalau Anda baca secara utuh konteksnya adalah mereka menjalani hidup ini bergantung atau mencari sesuatu datang daripada berhala. Tapi mereka sudah letih lesu hidupnya, mereka tetap masih ada apa? Ada harapan. Salahkah harapan itu? Tidak salah. Harapan mereka bisa memberikan pertolongan? Bisa. Kenapa? Apakah dewa? Apakah kekuatan-kekuatan si jahat itu bisa memberikan kita suatu pertolongan? Enggak. Setan tidak punya apa-apa. Setan waktu dibuang ke kehidupan kita, dia nggak punya apa-apa. Dia cuma hanya ngambil kita punya aja. Sebenarnya kita bisa kuat, ini bangsa ini bisa kuat, itu bukan datang dari setan. Alam semesta sudah menyediakan kekuatan. Alam semesta sudah menyediakan kekuatan. Tanpa dia juga sudah bisa. Cuma karena kita tidak mengerti, sebagian orang tidak mengerti, ditipu sama dia, sehingga seakan-akan dia yang memberikan, tetapi kita sedang mempergunakan yang datang dari Tuhan. Ini namanya berkat natural, bukan supranatural. Energi kehidupan itu sudah sediakan. Jikalau engkau punya pengharapan dalam hidup ini, maka engkau bisa mengelola apa? Energi alam semesta ini membuat dirimu bisa menjadi strong. Tanpa adanya Tuhan, tanpa ada setan pun, kalau engkau hanya percaya kepada dirimu sendiri, kamu punya pengharapan saja. Alam semesta sudah sediakan. Hanya saja orang ateis tidak mau mengakui itu datang dari Tuhan. Itu teorinya Stephen Hawking itu. Pada akhirnya dia mengakui bahwa di atasnya masih ada kekuatan. Alam semesta, energi. Nah, karena itulah di sini dikatakan bahwa orang yang punya pengharapan dalam perjalanan hidup ini, apapun yang kamu hadapi, Anda sedang mengejar sesuatu. Udah cukup letih lesu lelah, tapi ingat, dunia saja bisa menawarkan kamu supaya kamu tetap berharap, kamu bisa menjalaninya dengan kekuatan harapanmu. Dan saya mau katakan, jika engkau berharap itu datang dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kita yang namanya apa? Powerful. Yang itu ada kekuatan supranatural. Coba kita lihat. Dia berharap kepada apa? Dewa Molok, kalau Anda lihat ayat sebelumnya. Perjalanannya sudah letih, lesu, lelah. Tapi dia tidak berkata apa? Tidak ada pengharapan lagi, enggak. Dia tetap berkata apa? Tidak ada perkataan, tidak ada harapan. Artinya dia selalu berharap, lalu apa? Di sini dia mendapatkan kekuatan yang baru. Bukankah ini juga firman Tuhan catat di dalam kitab Yesaya? Sebenarnya Yesaya itu bagus sekali, dia memberikan beberapa analoginya, ya sebagai metafora ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan diumpamakan seperti burung Raja Wali. Nah sebenarnya Pak Bu, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti Raja Wali. Raja Wali itu mempunyai kekuatan natural. Tanpa Tuhan dia sudah punya kekuatan. Kita akan seperti dia. Apalagi kita menantikan Tuhan, kekuatan natural disertai dengan yang supranatural, jadinya lebih dahsyat lagi Pak Bu. Nah ini buktinya. Pengharapan itu adalah hati yang mempunyai hasrat.
Jadi kalau saya menggunakan konteks kekinian, mari Pak Bu, apa sih yang kita hadapi hari ini? Kalau setan saja bisa menawarkan, kayak pagi tadi kita bicarakan, hey, latihan badani itu terbatas. Latihan ibadah itu memberikan apa? Janji, kini dan akan datang. Nah, artinya apa? Ada begitu banyak orang latihan badan. Umpamanya apa? Pakai masker ini kan juga badan nih. Tapi semua terbatas. Makan vitamin, olahraga, itu terbatas. Harus. Tapi latihan ibadah itu berguna. Terkadang kita ini sudah jaga sana jaga sini tapi ibadah enggak mau. Nah ini dia masalahnya. Terbatas maksudnya. Nah sama juga ini. Jadi Tuhan memberikan suatu firman Tuhan mencatat bahwa apa yang kita harapkan dari dunia bisa memberikan kita kekuatan karena kita punya pengharapan. Mari, pengharapan kita itu adalah sesuatu yang ada di hati kita. Jikalau di hati kita punya perjanjian Tuhan. Kalau kita punya firman Tuhan di dalam hati kita. Harapan kita bukan karena janji sana, janji sini. Tapi harapan kita adalah firman Tuhan yang tertulis. Sebagaimana kitab pemazmur berkata, jikalau engkau kesukaannya adalah Taurat Tuhan, maka hidupmu seperti apa? Ditanam di tepi aliran air. Dan dia akan berbuah pada musimnya. Harapan yang kita pergunakan adalah harapan karena apa? Ada perjanjian firman Allah, ada tertulis di dalam hati kita. Bukan karena janji pendeta, bukan karena janji si A, bukan karena janji si B, bukan janji sana, bukan janji, tetapi janji Tuhan yang tertulis di dalam hati saya. Itu yang menjadikan hasrat saya. Maka itu tidak ada kata lain Pak Bu, dalam kondisi apapun baca Alkitab itu penting. Kalau hati udah punya hasrat, yang kuat apa? Jiwa jadi kuat. Engkau mendapatkan kekuatan baru. Harapan molok, jiwanya bisa kuat. Kenapa? Karena itu kekuatan natural. Betul enggak? Biasanya kalau kita sekolah diajarin ya, pikiran positif. Nah, kuat juga. Itu natural. Tapi sekarang kalau pikiran kita positif plus kebenaran, maka kekuatan kita menjadi apa? Super kekuatan yang datang dari Tuhan. Itu jiwa kita, Pak. Jiwa kita tidak lemah. Kalau jiwa tidak lemah, lalu apa yang terjadi? Kalimat berikutnya lagi. Dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Yang jadi lemah apa? Biasanya yang lemah dalam diri kita itu apa? Kita bilang begini. Berjaga-jaga dan berdoa. Supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Roh penurut. Daging itu lemah. Kalau jiwa kita kuat, daging kita tidak menjadi apa? Lemah. Alias apa? Ada kelepasan. Ada satu bahasa Latin berkata apa? Mens sana in corporis sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Salah nggak seperti itu? Nggak salah. Tapi saya coba konstruksi di dalam jiwa yang kuat punya tubuh yang sehat. Seharusnya begitu. Pikiran kita yang terfokus kepada kebenaran, maka jiwa kita jadi sehat. Kalau jiwa kita sehat, virus tidak kenal. Dia kalau nggak kenal dia nggak mau mampir. Ya bukan temannya dia kok. Halo, bisa paham nggak? Jadi, Pak Bu, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kalau letih lesu lelah, firman Tuhan katakan, datang kepadaku. Artinya apa? Punyailah firman Tuhan. Saya cuma sarankan, mari hari-hari perbanyak meditasi firman Tuhan. Ya, Yosua pasal pertama 8 kata apa?
Ya, itu namanya meditate. Perkatakan dan renungkannya. Saya pernah ngomong sama Gideon, saya pernah beberapa tahun lalu saya minta ada namanya doa itu. Saya bilang gitu, kayaknya satu hari saya mau bikin satu workshop, adakan namanya meditasi, worship, ibadah meditasi aja. 1 jam nggak usah. Jadi kita meditasi aja. Hari-hari ini perlu ini. Untuk menginstal firman Tuhan ke dalam diri kita. Sehingga kita kepenuhan firman Tuhan. Maka ministry kita, hidup kita ini, pelayanan hidup kita itu menjadi apa? Eksis dan sangat melegakan. Kalau sudah melegakan Pak Bu, untuk kita fellowshipnya kita punya alasan yang cukup. Kenapa? Karena ministry kita sudah enak. Hidup kita sudah enak gitu loh. Badan kita nggak letih lesu, pikiran kita juga sudah kuat. Dan kita fellowshipnya enak, bisa berbagi satu sama lain. Dari mana? Dari meditasi itu. Oke? So kalau kita baca seluruh ayat ini katakan bahwa Tuhan katakan, memang kelihatan engkau saleh, tapi salehnya kepada berhala. Hendaklah engkau saleh kepadaku, kata Tuhan. Saya kasih ayat lainnya dari kisah ini. Ada satu kisah. Di dalam kitab Yohanes, ini ada satu kejadian. Di situ ada seorang yang sudah berapa lama? 38 tahun lamanya sakit. Sakit apa dia? Sakit apa? Lumpuh. Saya tidak ketemu dia itu lumpuh. Dia cuma sakit 38 tahun. Ya. Dibawa ke kolam itu. Saya juga lagi berpikir. 38 tahun menungguin goncangan air di kolam Bethesda itu. Kok hebat ya? Enggak letih lesah lelu ya. Enggak ada letih, enggak ada lelahnya ya. Kenapa? Dia punya pengharapan. Walaupun yang diharapkan adalah goncangan secara natural. Nah, kalau ada pengharapan, pasti ada kekuatan. Ada pengharapan, ada kekuatan. Pak Bu, jangan kehilangan pengharapan. Apalagi pengharapan kita datang dari Tuhan, maka kekuatan kita datang dari Tuhan, jiwa kita yang kuat. Kita lihat. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, di situ dan karena situ dan karena ia tahu, Tuhan tahu loh. Itu siapa? Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. 38 tahun, Tuhan tahu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Kalau saya jadi Tuhan, loh kok nanya Tuhan, kalau saya nggak mau ngapain baring sini ya. Tapi memang Tuhan menanya ini ya. Seperti begini saya tanya, mau nggak sih Bapak Ibu diberkati? Mungkin Anda bilang, saya mau datang ke gereja, masa nggak mau diberkati? Iya, kamu datang ke gereja belum tentu Anda benar-benar punya niat ya. Hanya cuma sekedar dengar, iya. Tapi pengakuan itu penting. Nah itu dia. Kemudian, kan kita tahu kejadiannya kan? Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini. Jadi, membuktikan bahwa seseorang bisa bertahan sekian lama dalam penderitaan. Kenapa? Punya pengharapan. Dan walaupun pengharapan itu belum menjadi kepastian. Tetapi dia masih bisa bertahan. Nah sekarang kita ubah. Apapun yang kita hadapi, maka pengharapan kita kepada apa? Firman Tuhan. Maka di situ ada kepastian buat orang yang berharap kepada Dia. Amin. Kita tahu di Alkitab bilang bahwa walaupun pohon ara tak berbuah, tapi dia tetap berharap. Kenapa? Karena Tuhan yang berikan janji. Dan yang terpenting Pak Bu, buat orang yang berharap dari Tuhan, karakternya adalah di sini. Yang terakhir. Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan ingatkan kepada dia, kamu udah sembuh loh. 38 tahun itu bukan waktu yang cukup pendek. Nah jangan berbuat dosa lagi. Di mana dia ketemu? Di mana?
Di mana? Di bait Allah. Orang yang punya uhau, pasti dia akan hoksai, kata orang cucu. Orang uhau dia tahu, oh iya, saya ini hidup karena Tuhan. Tuhan yang nolong saya. 38 tahun saya tak ada pertolongan. Ketemu Yesus ada pertolongan. Maka sekarang dia datang ibadah. Membuktikan kita mengakui ada pertolongan Tuhan, kita mau apa? Menyembah. Buat apa kita menyembah? Yang ini. Penyembahan menghasilkan ayat ini. Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Dan apa? Kemudian di ayat yang lalu dia keluar. Setelah dia di bait Allah, tidak ada di teks itu, dia keluar, lalu diceritakanlah kepada orang lain bahwa dia telah bertemu dengan Tuhan dan Tuhan telah sembuhkan dia. Orang yang mempunyai kontak pertolongan Tuhan, ia akan selalu menyembah Tuhan. Itu. Dan yang kedua, dia akan menceritakan keluar, menjadi kesaksian dimanapun pergi. Kesimpulannya apa? Pengharapan. Pertama, apa yang kau terima dari Tuhan, itu akan membuatkan apa? Jiwa kamu yang kuat. Jiwa kita yang kuat, tubuh kita akan jadi sehat. Ketika tubuh yang sehat, kata kita apa? Ku persembahkanlah tubuhku yang apa? Yang hidup. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup. Ketika kita mempersembahkan tubuh yang hidup, dimanapun kita berada, kehidupan kita menjadi apa? Kesaksian. Malam ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian datang. Berapa lama kita mengusung masalah kita? Seberapa lama kita sedang meratapi persoalan kita? Punyakah kita punya harapan? Jikalau harapan selama ini belum tercapai, saya mau katakan kepada kita semua. Apakah betul harapanmu itu bersandar pada Tuhan? Jikalau memang betul, kau akan punya kekuatan yang datang kepada Tuhan untuk membuat jiwa kita menjadi tenang, damai, sukacita. Sehingga kita bisa menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dan hidup kita, di keseharian kita, karakter kita, sikap dan perilaku kita menjadi kesaksian. Sehingga apapun yang kita keluar dari mulut kita, dan banyak orang akan diberkati. Mari bangkit berdiri. Ku persembahkan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepada
kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Musik mainkan pujian. Pak Bu, jikalau kita sedang bergumul sampai dengan hari ini, kita melakukan sesuatu, kita mengharapkannya, kita punya kekuatan terus melakukan, tapi belum mencapai sesuatu yang memenuhi target kita. Sehingga lambat tubuh kita mulai terkikis. Yang jadi persoalan, sakit penyakit mulai datang, persoalan-persoalan fisik mulai datang. Dan hari ini kita ubah harapan kita kepada Tuhan. Kalau kemarin kita berharap kepada apa yang kita kerjakan, saya berharap saya bisa menjadi begini, saya menjadi begini, saya belajar terus. Memang itu bisa berikan kekuatan. Tetapi ingat, ketika kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, fisik kita mulai terganggu. Fisik kita mulai terkikis. Padahal tujuannya belum tercapai. Itu namanya kekuatan, tipuan. Semakin kita kerjakan, semakin nikmat. Padahal ujung-ujungnya itu mencelakakan. Dan hari ini harapan kita tukar. Sekarang harapan kita adalah janjinya Tuhan. Hidup dalam perjanjian Tuhan. Jikalau kita menemukan perjanjian Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan baru. Jiwa kita mulai dicerahkan. Pikiran kita mulai dicerdaskan. Hikmat Allah mulai bekerja. Hal-hal yang kita tidak tahu mulai kita ketahui. Hal-hal tidak sanggup kita kerjakan mulai sanggup kita kerjakannya. Fisik kita mulai mengalami kelegaan. Bagian-bagian organ tubuh kita yang mulai terkikis sekarang mulai pemulihan terjadi. Karena ada namanya dosmen. Dosmen. Apa itu dosmen? Itu singkatan saya. Dopamin, endorfin, serotonin. Ya. Dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin, M-nya namanya melatonin, enak tidur, A lagi, asetilkolin, gaya pikiran jelas, N-nya lagi, noradrenalin, semangat, dosemen. Obat apa itu? Itu dari tubuh kita semua naik. Kalau kita benar, kalau ini sudah keluar, tubuh kita jadi ringan. Sehingga waktu kita mau datang ke gereja nggak ada rasa males. Kita menyembah Tuhan. Apa saja kita kerjakan rasanya ringan sekali. Jadi kesimpulannya apa? Pak Bu, inilah yang disisakan Tuhan buat kita ketika dia mati di atas kayu salib. Ketika engkau temukan ini, engkau temukan hidupmu, engkau akan membangun kehidupan ini dan menjadi persembahan buat Tuhan. Mari tangan kita terangkat kepada Tuhan. Bapak, hamba-Mu sudah berbicara. Dan sekarang Bapak, engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Energi kehadiran Roh-Mu mengambil alih. Engkau mulai menjamah mereka. Engkau mulai menguatkan mereka. Engkau mulai mengubah pola pikir mereka. Manakala mereka yang terus-menerus mengejar keinginannya walaupun ada semangat tetapi akan merusak fisiknya.
Dan hari ini ketika mereka mengejar karena harapan datang daripada Tuhan. Mereka punya semangat, punya kekuatan jiwanya. Karena jiwanya yang kuat akan mendapatkan tubuh yang sehat. Hamba berdoa ya Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan akan mencerahkan dan mencerdaskan dan menyembuhkan fisik mereka. Dan ke depan mereka sudah mengambil sebuah keputusan yang bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Dan saat ini juga Bapak, kami mau menaikkan syukur dengan perjamuan kudus. Mari Pak Bu, angkat cawan dan roti ini. Sebagaimana firman Tuhan berkata, manakala engkau mengangkat roti ini, dan dia berkata, inilah tubuhku, perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Inilah persekutuan ilahi. Diberkatilah roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun engkau berada, yang ada di ruang ini maupun yang mengikuti online service. Tuhan yang sama dan urapan yang sama, kuasa yang sama mengurapi sehingga menjadikan roti ini berkat. Mari kita makan bersama. Dan sekarang angkatlah cawan ini yang berisikan anggur. Firman Tuhan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kita semua sebagai penebusan dosa kita. Angkat cawannya. Diberkatilah anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Manakala yang minum percaya, maka kepada dia telah ditebus dan telah disucikan sehingga dia mengalami perjanjian yang baru. Mari kita minum bersama. Naikkan syukur dari hati yang dalam kepada Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya buat Anda dan saya. Oh haleluya. Oh haleluya. Kedua belah tangan terang. Rarapas. Lalalase. Oh sedang bergumul, tanganmu terangkat. Dan sekarang terimalah energi ilahi di dalam nama Yesus mengalir atasmu, memenuhi engkau, menguatkan engkau, menyembuhkan engkau, membebaskan engkau dari setiap kutukan dan cengkeraman si jahat. Dan engkau diperdamaikan kepada Kristus mengalami perjanjian yang baru. Haleluya. Abu, ibadah kita segera akan kita close dan pulang. Dan Bapak Ibu akan membawa damai dari surga. Persembahanmu, apa yang kau kerjakan, pengembalian perpuluhan, syukur dan lain semuanya yang telah kau persiapkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari tangan terangkat. Sekaligus kita memberkati bangsa kita. Kami memberkati bangsa kami ya Tuhan, Indonesia. Yaitu presiden, wakil presiden dan keluarganya, segenap jajaran pemerintahan yang memimpin bangsa ini kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga para tenaga medis yang sedang melayani rumah sakit. Kami tahu Tuhan hadir untuk mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan hadir juga untuk kesembuhan buat mereka. Dan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, semua di dalam berkat anugerah kasih Tuhan. Jemaat kasih Tuhan dan saya kasih, ibadah sudah selesai. Terimalah berkat cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus membawa sekalian dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.